Saudara dengar, Tuhan ciptakan kita. Ini ulang-ulang saya harus sampaikan ini supaya saudara pahami. Mari kita buang pendapat setan itu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan ciptakan manusia itu paling sempurna. Ada satu hamba Tuhan dia bilang begini, saudara, malaikat yang ada di ruang takhta yang sama-sama dengan Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan setiap saat, memberi penyembahan buat Tuhan. Malaikat aja bisa jatuh, apalagi kita. Apalagi kita manusia. Wah, semua teriak amin. Saya bilang oh no. Ya, kenapa? Karena malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jangan samakan malaikat dengan manusia. Amin. Manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Karena malaikat tidak segambar, tidak serupa, malaikat kepingin sama dengan Allah. Apakah saudara kepingin sama dengan Allah? Enggak perlu, saudara sudah sama. Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Tidak ada yang sempurna. Halo? Iyalah. Desain Tuhan, manusia yang original adalah manusia yang sempurna. Tapi yang namanya untuk hidup secara lahiriah, dia harus mengalami proses untuk mencapai kesempurnaan. Halo? Karena itu manusia tidak pernah diciptakan langsung dewasa. Tuhan senang dengan proses. Adam dan Hawa sedang mengalami proses untuk mencapai kesempurnaan. Tapi dalam proses itu, mereka salah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena Tuhan Allah menciptakan manusia tidak seperti robot yang bisa dikontrol dengan kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Amin. Nah, sampai dia bisa menyerahkan seluruh kehendaknya kepada kehendak Allah, pada saat itulah manusia sempurna. Amin. Sehingga manusia bisa menjalani seluruh hidupnya. Nah, karena itu saya bilang begini, Tuhan ciptakan kita sama dengan seorang ahli yang menciptakan handphone itu. Dengan semua fasilitas tidak ada yang kurang. Terus mengalami kesempurnaan. Ya kan? Saudara punya Samsung, mulai dari S berapa, sekarang sudah S berapa saya sudah tidak tahu. Ya kan? Tapi itu terus mengalami kesempurnaan. Untuk apa? Supaya semua fitur-fitur yang ada di situ dipakai untuk mempermudah segala sesuatu. Ya kan? Nah, saudara, teknolog saja manusia yang dikasih hikmat oleh Tuhan bisa berpikir begitu rupa. Apalagi Tuhan pencipta segalanya. Amin. Dia menciptakan saudara itu lebih lengkap dari handphone yang ada di situ. Untuk apa? Saudara hidup di bumi berkemenangan. Saudara hidup di bumi yang adalah wilayah kekuasaan, wilayah kerajaan Allah yang di bumi. Kan Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa kan? Baiklah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas semuanya. Jadi diciptakan untuk berkuasa. Nah kalau diciptakan untuk berkuasa lalu tidak lengkapi kita dengan kuasa kan salah. Semua fitur-fitur itu lengkap. Tadi saya bilang, tetapi karena manusia gagal, semua fasilitas itu diangkat. Bukan diangkat sebetulnya, tapi komunikasinya terputus. Saudara punya handphone secanggih apapun, tapi kalau tidak ada sinyal mau apa? Ya kan? Sinyal itu adalah ruang takhta Bapa dari surga. Semua fitur-fitur yang dalam ini bisa beroperasi kalau ada sinyal. Amin. Tapi sekian lama kita yang manusia jatuh dalam dosa, putus. Sinyalnya putus. Dan saudara sekarang kalau tidak ada sinyal, saudara pusing, stres, setengah mati. Kan begitu? Karena sudah terbiasa. Nah, tapi sekian lama manusia punya hubungan dengan Bapa terputus. Orang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ada substitusi. Ada penggantian. Siapa yang mengganti? Setan yang memberi inspirasi yang baru. Kamu juga bisa. Ke gereja juga nggak apa-apa. Hari ini kan tidak perlu berdoa juga kan bisa makan. Yang penting bekerja. Ya kan? Itu substitusi. Nah akibatnya apa? Orang mulai tidak punya lagi ketergantungan kepada Allah. Tapi ketergantungan kepada dirinya sendiri. Ketergantungan kepada setan. Makanya dia mulai sibuk bekerja, melakukan sesuatu, tidak peduli dengan apa yang tidak peduli lagi dengan Tuhan.
Tapi lihat, rancangan Tuhan tidak pernah selesai. Manusia gagal. Lalu karena itu dia membuat untuk merenovasi, untuk mengembalikan, untuk mengalami transformasi kerajaan itu kembali. Maka Kristus datang. Amin. Ini yang penting sekali, kita lupa tentang satu barang ini. Dan makanya kita selalu menganggap diri paling lemah. Dan bahkan ada statement-statement hamba Tuhan yang dia bilang begini, memangnya manusia itu siapa? Kau juga orang berdosa, kau sombong sampai. Yang sempurna itu cuma Yesus. Betul ya? Tapi kalau saudara sadar dari mana saudara datang, saudara diambil. Petrus itu artinya yang diambil dari Petra. Petros yang terambil dari Petra. Ya. Artinya yang terambil dari batu karang, gunung batu yang besar itu. Nah, bongkohan batu ini, kira-kira dia punya material-material sama enggak? Halo? Kalau gunung batu yang besar ini, lalu terambil satu material yang bongkahan kecil darinya, kira-kira diteliti, kira-kira materialnya sama enggak? Nah kalau saudara diambil dari Kristus, kira-kira kita punya material Kristus ada enggak? Sama. Iya, persoalannya kita terlalu, itu bahasa setan buat saudara. Amin. Setan selalu bilang, dengar, kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Tapi kita adalah keturunan Adam yang terakhir. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Bapak bilang begini, manusia ini sudah jadi seperti salah satu dari antara kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu kira-kira ini sepakat di surga bilang begini, salah satu dari antara kita harus jadi manusia supaya mengembalikan mereka pada rancangan yang semula. Amin. Dan manusia yang menjadi seperti salah satu dari antara Tritunggal ini siapa? Firman. Amin. Karena itu firman yang harus jadi manusia. Kenapa bukan Roh Kudus yang jadi manusia? Karena memang itu Bapa sudah tetapkan. Dan untuk apa jadi manusia? Supaya dia bisa memberikan satu DNA yang baru. Supaya bisa melahirkan satu generasi yang baru. Yaitu generasi Kristus. Amin. Nah makanya ulang-ulang ini saya bilang. 1 Korintus 15 ya, ayat 45. Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup, ketika dia ciptakan, dia menjadi makhluk. Kalau bahasa Inggris bilang, dia menjadi living being atau living soul, jiwa yang hidup. Amin. Tetapi Adam yang terakhir adalah life giving spirit, roh yang memberi hidup. Kalau Adam yang pertama masih dalam proses sampai jiwanya bukan lagi yang mengendalikan hidup. Ingat ya, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Tetapi roh, nanti Adam ini bertumbuh sampai Adam memiliki roh yang mengendalikan hidupnya. Jadi pikirannya adalah pikiran rohani. Amin. Perasaannya perasaan rohani. Keinginannya adalah keinginan rohani. Amin. Tapi selama Adam masih dalam proses, makanya mengontrol hidupnya Adam itu adalah jiwanya. Perasaannya yang lebih menonjol. Emosinya yang lebih menonjol, gitu kan? Keputusan dalam pengambilan keputusan semua pakai logika. Ya. Nah, tapi Adam yang terakhir disebut situ, Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi hidup kita bukan lagi dikendalikan oleh pikiran, perasaan, kemauan, tapi roh, pikiran, hidup kita seluruhnya dikendalikan oleh roh. Apa itu? Dari kehendaknya Tuhan. Kehendak kita sudah diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita sudah diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Hati kita diselaraskan dengan hatinya Tuhan. Amin. Bagaimana cara proses penyelarasan itu? Ini yang kita sebut dengan pola hidup yang ilahi.